Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah. Channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Ya pemirsa, botol yang saya bawa ini berisi air sisa rebusan mie instan. Ya, yang suka makan mie jangan dibuang tuh. Terutama mie goreng begitu tuh ada sisa kuahnya, ada sisa air yang tidak digunakan, jangan dibuang. Ya, ini bagi yang seneng bercocok tanam, jangan dibuang tuh. Ya, informasinya air sisa rebusan mie instan ini bisa kita jadikan sebagai bahan untuk pupuk. Sebelum kita menggunakan barang ini dan mengatakan ini baik atau tidak, ini efektif atau tidak, ini bermanfaat atau tidak, baiknya kita harus uji dulu kali ya. Ya, kita nanti uji cobanya di beberapa pot saja. Nanti kita siapkan potnya terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan menyiapkan medianya terlebih dahulu ya. Dan medianya ini untuk uji semestinya harus homogen. Baik pada tanaman yang akan diberikan perlakuan dengan air sisa rebusan mie instan ini maupun tanaman yang tidak menggunakan air sisa rebusan. Ya, jadi medianya harus sama nih. Nah, sekarang kita akan siapkan medianya aja terlebih dahulu. Ya, baik pemirsa, ini adalah media yang akan kita gunakan untuk menanam beberapa tanaman nanti. Ya, jadi kita akan menggunakan medianya sama ya atau homogen supaya tidak ada perbedaan antara tanaman yang mengalami perlakuan dengan yang tidak mengalami perlakuan ya. Ya, jadi nanti media sekamnya kita gunakan 2:1. Jadi 2 bagian sekam kemudian 1 bagian tanah ya pemirsa ya. Nah, pemirsa, kenapa kita menggunakan perbandingan 2:1, 2 sekam kemudian 1 bagian tanah? Supaya komposisi media yang kita gunakan ini tidak terlalu padat nantinya atau tidak terlalu poros. Ya, jadi kalau semuanya sekam juga nanti ketika kita nanti melakukan penyiraman dia terlalu cepat hilang airnya ya. Oleh karena itu kita tetap menambahkan tanah ya. Di samping itu juga alasan yang kedua adalah jadi kalau kita menggunakan tanah campuran tanah ya. Jadi di tanah yang kita berikan itu kan sudah sebenarnya sudah ada unsur-unsur hara yang terdapat di dalam tanah itu sendiri ya, baik nitrogen, kemudian fosfor, kemudian kalium dan bahkan unsur-unsur makro dan mikro itu lengkap sebenarnya sudah ada di situ. Walaupun unsur-unsur hara makro dan mikro yang ada di dalam tanah yang kita akan gunakan ini ya jumlahnya sangat relatif ya, tergantung dari tanah bagian mana yang kita ambil. Nah, yang kita gunakan di sini adalah tanah bagian atas yang topsoil dari lahan pekarangan yang ada di sekitar sini. Nah, di dalam proses pembuatan komposisi media tanam ini pemirsa, kita menggunakan sekam ini fungsinya adalah untuk menjaga porositas tanahnya. Di samping itu juga di dalam tanah itu kan terdapat mikroorganisme yang sangat banyak di situ ya. Nah, jadi kalau misalnya kita berikan hanya tanah saja, kadang-kadang tanahnya ini bisa menjadi sangat padat ya. Hari ke hari kita siram di dalam pot biasanya akan menjadi padat. Nah, ketika kita menambahkan media sekam dengan komposisi perbandingannya 2 bagian sekam, nah kita berharap nanti sekam ini akan menjadi rumah dari mikroorganisme yang sudah tersedia di dalam tanah tersebut ya. Jadi mikroorganisme itu juga sebenarnya butuh bernapas ya, butuh oksigen. Nah, oksigen ini bisa masuk ke dalam tanah kalau tanah itu porositasnya tinggi. Jadi dia punya rongga-rongga yang cukup banyak. Nah, untuk menciptakan rongga-rongga tersebut maka kita butuh yang namanya sekam ini pemirsa. Di samping juga pada sekam ini sendiri terdapat banyak unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman ya pemirsa ya. Oke, jadi itu ya pemirsa ya terkait dengan alasan kita mengapa menggunakan perbandingan 1 bagian tanah dan 2 bagian sekam. Jadi kalau ada yang menanyakan boleh nggak sekamnya ditambah lebih bagus lagi ya, silakan mau pakai 1,3 atau 1,4 juga it's okay, nggak masalah.
pemirsa, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat tetap mereka dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.